Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Bukanlah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik itu yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Akan tetapi hamba Allah yang terbaik adalah yang apabila terjerumus dosa, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah kabarkan kepada kita dalam Al-Quran tentang sifat orang-orang yang bertakwa. وَالَّذِينَ هُمْ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri-diri mereka sendiri, maksudnya berbuat dosa, maka mereka segera ingat Allah, kemudian mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka tersebut. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan mereka telah mengetahui. Jadi jemaah sekalian, inilah di antara sifat orang-orang yang bertakwa. Apabila terjerumus dosa, mereka segera bertobat. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam selalu berbuat salah. Khata', sering berbuat salah. Bukan sekedar khati', sekali-kali berbuat salah, tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan selalu berbuat salah. Namun sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah yang selalu bertobat. Dan dalam Al-Quran dan hadis banyak kita dapatkan perintah bertobat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh, inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat setiap hari kepada Allah sebanyak 100 kali. Inilah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, memberikan teladan kepada kita. Sehingga jemaah sekalian, para ulama mengatakan taubat itu bukan sekedar kewajiban, tapi taubat itu adalah kewajiban yang harus segera dilakukan. Jadi perintah bertobat itu
mengharuskan kita untuk segera bertobat. Tidak boleh menunda-nunda tobat. Makanya kata para ulama, orang yang menunda-nunda taubat berarti sama saja menambah dosa, yaitu dosa menunda taubat. Walaupun dia tidak lagi melakukan dosa yang sama yang telah dia lakukan sebelumnya. Misalkan dia minum khamar, kemudian dia belum bertobat. Walaupun dia tidak minum khamar lagi, kalau dia tidak bertobat, sama saja dia menambah dosa. Dosa apa? Dosa tidak bertobat. Apalagi kalau dia tambah minum khamar lagi. Jadi jemaah sekalian, bertobat itu adalah kewajiban yang harus dilakukan dengan segera. Barang siapa menunda taubat, sama saja menambah dosa. Oleh karena itu, ketika dia bertobat nanti, dia harus bertobat dari dosa yang dia lakukan sebelumnya. Minum khamar misalkan, ditambah dia bertobat dari dosa menunda taubat. Terlebih lagi jemaah sekalian, kita tidak mengetahui kapan kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Karena Allah menetapkan batas waktu bertobat itu ada. Yaitu ketika kematian telah datang menjemput kita. Walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidaklah taubat itu akan diterima dari orang-orang yang melakukan perbuatan buruk sampai kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, barulah dia mengatakan, saya taubat sekarang. Tidak diterima. Rasulullah SAW juga bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah akan selalu menerima taubat seorang hamba selama dia belum sekarat, selama nafasnya belum sampai di tenggorokannya. Dan kita tidak tahu kapan kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Kematian itu bisa datang tiba-tiba. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia mati. Kalau ada suatu ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui kapan kematian, mungkin semua orang akan bertobat sebelum mati. Faktanya tidak demikian jemaah sekalian. Karena masa depan itu adalah perkara gaib. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW pun tidak tahu, kecuali Allah berikan wahyu. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengabarkan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, andai aku tahu perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa keburukan. Faktanya jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW tertimpa keburukan yang sebelumnya beliau tidak tahu. Maksudnya keburukan secara fisik, yaitu di perang Uhud. Kepala beliau sampai berdarah dan gigi beliau pecah. Syujja Rasulullah SAW yauma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kepala Nabi Muhammad SAW saat di perang Uhud itu terkena lemparan, berdarah, dan gigi beliau pecah.
Seandainya beliau tahu perkara gaib, tentu beliau sudah tahu. Ini mau ada serangan datang, saya harus menghindar. Ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang Maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang Allah ridhoi. Artinya jemaah sekalian, yang Allah berikan wahyu tentang masa depan, tentang sebagian peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu hanya kepada para nabi dan rasul. Kalau Allah tidak beritahu, mereka pun tidak tahu. Maka tidak mungkin kita bisa memastikan, kita bisa tahu kapan kematian kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Makanya jemaah sekalian, orang yang percaya ada orang yang bisa tahu perkara gaib, dia telah menduakan Allah. Dia telah menyamakan orang itu dengan Allah. Sebab Allah menegaskan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Makhluk di langit adalah para malaikat. Malaikat pun nggak tahu perkara gaib kalau tidak Allah beritahu. Maka kematian kita tidak ada yang bisa memprediksi, tidak ada yang bisa memastikan, apalagi dia bisa datang tiba-tiba, tidak menunggu kita bertobat atau belum. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita selalu bertobat kepada Allah. Dan hendaklah kita juga menyadari kita adalah makhluk yang lemah, yang selalu terjerumus dosa. Nabi Muhammad SAW saja bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Beliau beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Tentu kita yang lebih butuh untuk selalu bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Dan ketahuilah, bagaimana nasib kita setelah mati bergantung pada keadaan kita saat mati. Karena Rasulullah SAW menegaskan, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan kita tergantung penutupannya. Maksud hadis ini jemaah sekalian, bagaimana amalan kita di penutupan hayat kita, di akhir kehidupan kita. Kalau kita sedang beramal baik atau berada dalam ketaatan kepada Allah saat kita mati, itulah yang disebut dengan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Tetapi na'udzubillah, kalau seseorang sedang berbuat maksiat saat mati, atau sudah bermaksiat tapi belum taubat lalu mati, maka itulah yang disebut dengan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Jadi su'ul khatimah itu bukan orang yang wafat kecelakaan, bukan orang yang mati secara tragis, tidak. Tapi orang yang mati sedang maksiat, atau sudah maksiat tapi belum bertobat. Itulah yang disebut dengan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Bagaimana nasibnya setelah mati tergantung akhir kehidupannya. Sebab Nabi SAW menegaskan, innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Maka jemaah sekalian, kita harus khawatir, harus takut. Tatkala kita berbuat dosa, kemudian kita menunda-nunda taubat, lalu datang kematian kita, sehingga kita mendapatkan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan ratapan penyesalan, yang ketika itu penyesalan tidak ada lagi manfaatnya, tidak berarti. Dia minta kepada Allah agar kematiannya ditunda atau dikembalikan lagi ke dunia.
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, tundalah kematianku walaupun sebentar saja. Dia nggak minta lama. Saking inginnya dia ditunda kematiannya, dia nggak minta lama. Sebentar saja. Untuk apa jemaah sekalian? Apakah untuk menikmati hartanya yang melimpah? Rumah mewahnya? Mobil mewahnya? Tidak. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Maka dia pun bermohon kepada Allah, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa melakukan amal soleh pada kehidupan yang telah aku tinggalkan. Saat itu yang diingat manusia hanyalah amal soleh yang ingin dia lakukan. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Permintaannya tidak mungkin dikabulkan. Itu hanyalah ucapan yang dia katakan saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh, yaitu dinding pembatas. Makanya alam kubur disebut alam barzakh. Barzakh itu artinya dinding pembatas. Maksudnya para penghuni kubur itu tidak mungkin bisa menembusnya. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau ada orang yang meyakini masih ada ruh gentayangan, itu adalah akidah yang bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan orang-orang yang sudah wafat itu mereka tidak bisa menembus ke alam dunia. Apa yang mereka dapatkan di kuburan? Nikmat kubur atau azab kubur, bukan jalan-jalan di dunia. Mereka tidak akan bisa menembusnya sampai hari kebangkitan. Barulah mereka bisa keluar dari alam kubur untuk menghadap Allah, untuk mempertanggungjawabkan semua yang mereka lakukan. Makanya Nabi SAW juga mengabarkan orang yang beriman di kuburnya, dia berdoa kepada Allah agar kiamat disegerakan, agar dia bisa segera masuk surga. Sementara jemaah sekalian, orang yang tidak beriman itu, dia meminta sebaliknya, agar kiamat tidak disegerakan. Padahal dia dikubur mendapatkan siksa. Kenapa dia tidak pingin kiamat supaya dia keluar dari kubur? Karena dia sudah diperlihatkan oleh Allah. Kalau nanti kamu keluar dari kubur, sudah menanti azab yang lebih pedih. Dan orang beriman ini, walaupun dia mendapatkan nikmat kubur, Allah sudah perlihatkan juga. Kalau keluar dari kubur, dia akan mendapatkan nikmat yang lebih daripada yang dia dapatkan sekarang, yaitu nikmat surga. Itulah jemaah sekalian, ratapan penyesalan menjelang mati dan sampai sudah di alam kubur. Dan terus seperti itu mereka akan meratapi kehidupan mereka di alam akhirat, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal abadi dengan penuh penyesalan. Namun penyesalan di saat itu sudah tidak lagi berarti. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita selalu bertobat kepada Allah sebelum terlambat, sebelum tertutup pintu taubat itu, sebelum kita menyesal kelak di hari kiamat. Rasulullah SAW juga mengingatkan ditutupnya pintu taubat secara umum di kehidupan dunia ini. Beliau bersabda,
la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Kewajiban berhijrah tidak akan pernah terputus sampai terputus kewajiban bertobat. Dan kewajiban bertobat tidak akan pernah terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Jadi batas waktu bertobat itu dua. Batas waktu untuk setiap orang, yaitu saat malaikat sudah datang menjemputnya, dia baru mau bertobat, sudah terlambat. Yang kedua, batas waktu secara umum untuk semua orang yang masih hidup ketika itu, saat matahari telah terbit dari arah barat, maka untuk bertobat sudah terlambat. Inilah diantara syarat taubat yang Allah tetapkan. Dan lengkapnya jemaah sekalian, syarat taubat itu ada 6. Yang pertama, kita lakukan ikhlas karena Allah. Sebab ada juga orang bertobat karena kepentingan dunia, karena ingin dipuji orang. Atau dia bertobat karena sudah tidak mampu lagi melakukan perbuatan dosa itu, bukan karena Allah. Maka taubatnya tidak diterima. Karena taubat itu ibadah. Ibadah harus selalu kita lakukan ikhlas. Dan ikhlas itu juga bermakna jemaah sekalian, menjauhi semua dosa syirik. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan, mengikhlaskan semua amal ibadah mereka hanya untuk Allah. Hunafa, dalam keadaan lurus. Hanif. Apa artinya jemaah sekalian dalam keadaan lurus? Artinya adalah menjauhi dosa syirik. Ini syarat bertobat yang pertama. Dosa apapun tidak akan diampuni oleh Allah kalau seseorang masih melakukan dosa syirik. Yaitu dosa menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah atau menuhankan selain Allah. Itu yang disebut dosa syirik. Dosa syirik adalah dosa yang menghalangi diterimanya semua amal ibadah kita. Bahkan menghapuskan amalan yang sudah kita lakukan. Sebagaimana Allah tegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan syirik, terhapuslah amalanmu. Dan taubat itu amalan juga kan? Taubat itu ibadah. Maka terhapus taubat kita, tidak diterima taubat kita kalau masih berbuat dosa syirik. Contoh jemaah sekalian, ada orang melakukan 3 dosa. Yang pertama, percaya dukun. Itu syirik. Rasulullah SAW mengingatkan kita, man atkahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu mempercayainya, maka dia telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, dia bertransaksi dengan riba. Yang ketiga, dia minum khamar.
Bagaimana caranya dia bertobat dari 3 dosa ini jamaah sekalian? Kalau seandainya dari 3 dosa ini dia bertobat dari dosa riba atau dari dosa minum khamar, namun dosa syiriknya dia nggak bertobat, maka tobatnya tidak diterima, nggak ada gunanya. Karena dosa syiriknya ini menghalangi diterima tobatnya. Maka dia harus bertobat dari semua dosa itu. Tapi seandainya jemaah sekalian, dia bertobat dari dosa syirik, begitu pula dosa makan riba, namun minum khamar dia belum bertobat, maka tobatnya itu sah. Yaitu tobatnya dari dosa syirik dan tobatnya dari riba itu menjadi sah. Walaupun minum khamarnya belum dia tinggalkan. Namun kalau dia bertobat semuanya itu tentu lebih baik. Jadi jemaah sekalian, ini syarat utama dalam bertobat. Harus ikhlas. Dan ikhlas itu juga bermakna menjauhi semua dosa syirik. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik kecil itu seperti riya. Ingin dipuji orang. Dia bertobat bukan karena Allah, tapi supaya orang-orang memuji dia, maka tidak sah taubatnya. Allah tidak terima. Walaupun semua orang memuji dia, mengatakan dia sudah taubat sekarang. Ini syarat yang pertama, hendaklah kita ikhlas. Syarat yang kedua, menyesali dosa itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubatun nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Jadi jangan sampai jemaah sekalian kita sudah berbuat dosa, malah kita bangga dengan dosa kita. Seharusnya kita menyesal. Kalau bisa kita tangisi dosa kita. Lebih parah lagi, ada orang yang bukan hanya bangga, dia pertontonkan dosanya kepada orang lain. Atau dia ajak orang lain untuk ikut melakukannya. Ini lebih parah lagi. Harusnya jemaah sekalian kita sesali dosa kita. Dan kita tutupi, jangan kita perlihatkan kepada orang. Kalau sampai orang lain mengikuti perbuatan dosa kita, ini makin susah lagi kita bertobat. Karena orang yang mencontohkan kepada orang lain untuk berbuat dosa, dia akan ikut menanggung dosa orang-orang yang mencontoh dosa itu. Hati-hati jemaah sekalian. Kita berbuat dosa, ada satu orang melihat kita lalu dia ikutan, kita ikut menanggung dosanya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Kalau nanti dia ajari lagi kepada orang lain, orang yang pertama mencontohkan dan mengajarkan masih kecipratan dosanya. Dia sudah mati, orangnya masih mengikuti dosa itu, masih melakukannya. Dosa masih terus mengalir padahal orangnya sudah mati. Apalagi kalau dia upload di medsos, ditonton oleh ribuan orang, jutaan orang. Mereka mengikuti perbuatan dosa yang dia lakukan. Maka dia ikut menanggung dosa mereka tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi sama-sama berdosa. Rasulullah SAW mengingatkan, man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yankusu dzalika min athamihim syai'an. Barang siapa mengajak kepada kesesatan, mencontohkan keburukan, maka dia akan menanggung dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Maka hati-hati jemaah sekalian, di era sekarang, di era medsos, jangan sampai kita malah mengupload dosa kita di medsos. Termasuk para wanita yang memperlihatkan auratnya
Satu laki-laki melihat dia ikut menanggung dosa satu laki-laki itu. Bagaimana kalau 100 orang jemaah sekalian? Bagaimana kalau fotonya, videonya viral, ditonton oleh 1.000.000 lelaki? Jadi bayangkan dosanya. Maka ini syarat yang kedua, hendaklah kita sesali dosa itu. Jangan malah kita senang, kita banggakan. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga agar tobat kita diterima, tentu harus kita tinggalkan. Walaupun kita mengaku sudah bertobat tapi masih melakukan dosa itu, maka tidak sah tobat kita. Kemudian syarat yang keempat, bertekad tidak akan mengulangi dosa itu di masa yang akan datang. Kalau seseorang bertobat tapi di hatinya masih tersimpan keinginan dia akan mengulangi dosa itu di masa yang akan datang, tidak sah tobatnya, tidak diterima oleh Allah. Namun jemaah sekalian, ketika seorang bertobat dengan tekad dia tidak akan mengulangi dosa itu di masa yang akan datang, tapi faktanya dia ulangi lagi, tobatnya sah. Tobatnya ketika itu sah. Lalu apa solusinya? Kalau dia mengulangi lagi, ya tobat lagi. Sebelum waktunya habis, sebelum kematian datang menjemputnya. Dan jemaah sekalian, sebanyak dan sebesar apapun dosa kita, jangan pernah kita berputus asa terhadap ampunan Allah. Kalau seseorang berputus asa terhadap ampunan Allah, bisa jadi berputus asanya itu malah dosa yang lebih besar. Karena Allah telah mengingatkan, dan tidak ada orang yang berputus asa terhadap rahmat Rabb-Nya kecuali orang-orang yang tersesat. Jadi, sebanyak apapun dosa kita, seberat apapun dosa kita, ingatlah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi jangan ingat Allah Maha Pengampun lalu meneruskan dosa. Kan Allah Maha Pengampun, ya santai saja, terus saja berbuat dosa. Ya jangan seperti itu. Makanya Allah selalu ingatkan, antara pengampunnya Allah dan azabnya yang sangat pedih. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwasannya azabku adalah azab yang pedih. Jadi jemaah sekalian, Allah ingatkan sekaligus kepada kita dalam satu ayat ini dua sisi. Betul Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tapi azab Allah juga azab yang pedih. Maka dua-duanya harus kita miliki. Rasa takut terhadap azab Allah dan pengharapan terhadap kasih sayang Allah. Jangan hanya salah satunya. Kalau orang hanya takut kepada Allah, tidak mengharap rahmat Allah, bisa jadi dia berputus asa. Sehingga dia nggak mau bertobat lagi karena putus asa. Dan sebaliknya, kalau seseorang itu, dia hanya mengharap rahmat Allah, tidak takut azab Allah, dia akan terus-menerus berbuat dosa tanpa takut azab Allah. Jadi kedua ini jemaah sekalian harus selalu kita hadirkan dalam hidup kita. Mengharap rahmat Allah dan takut kepadanya. Kemudian syarat yang kelima, itulah yang kita bahas di awal, yaitu bertobat sebelum terlambat. Sebelum kematian menjemput kita atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Kemudian jemaah sekalian, ditambah syarat yang keenam, kalau dosa itu terkait dengan kezoliman kepada orang lain. Jadi syarat yang pertama sampai kelima, kalau hanya dosa kita kepada Allah saja, cukup. Tapi kalau kita berbuat zolim kepada orang lain, ditambah syarat yang keenam, yaitu kita meminta pemaafan terhadap orang yang kita zolimi.
atau mengembalikan haknya yang kita ambil secara zalim. Termasuk jemaah sekalian, orang yang berbuat zalim itu berhutang gak mau bayar. Allah tidak akan mengampuni dosanya sampai dia bayar hutangnya. Bahkan jemaah sekalian, orang yang mati syahid sekalipun tertahan masuk surga gara-gara hutang. Padahal dia punya pahala besar. Mati syahid, mati di jalan Allah. Jangan main-main dengan hutang jemaah sekalian. Nabi SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tertahan, nggak bisa masuk surga karena hutangnya sampai hutangnya dibayar. Gimana caranya hutangnya dibayar? Di akhirat kelak gimana caranya jemaah sekalian? Dia akan bayar dengan amal solehnya. Dan ini berlaku untuk semua orang yang berbuat zalim. Orang yang berbuat zalim di dunia, walaupun dia ahli ibadah, kalau dia tidak menyelesaikan kezalimannya itu di dunia, maka Allah akan ambil amal-amal soleh yang pernah dia lakukan, kemudian diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Kalau misalkan amal-amal solehnya itu nggak cukup untuk membayar kezalimannya, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi diambil oleh Allah kemudian ditimpakan kepadanya. Lalu dia dilempar ke neraka. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Dan kezaliman itu jemaah sekalian bisa jadi hanya dengan lisan kita. Menggibahi orang, menceritakan keburukan orang. Membuli, menghina orang. Menjatuhkan kehormatan seseorang. Bisa jadi juga kezaliman itu kepada harta. Bisa jadi juga kezaliman itu terhadap diri. Memukul sampai menghilangkan nyawa. Maka jemaah sekalian, orang-orang yang dizalimi di dunia ini, kelak Allah akan berikan hak untuk membalas kezaliman yang dilakukan terhadap mereka. Oleh karena itu, jika kita berbuat zalim kepada orang, segera minta maaf. Jangan tunggu lebaran baru minta maaf. Karena kita nggak tahu kita masih mau hidup nggak sampai lebaran. Segera minta maaf, jangan ditunda-tunda. Dan itu pun belum tentu dia maafkan. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha membujuknya. Kalau perlu kita kasih hadiah agar dia mau memaafkan kita, supaya hatinya menjadi lembut, hilang kemarahannya. Ini jemaah sekalian penting sekali, karena Allah nggak akan ampuni sampai kita meminta maaf kepada orang yang kita zalimi atau mengembalikan haknya. Inilah jemaah sekalian secara ringkas 6 syarat taubat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kalau kita sudah memenuhi 6 syarat ini lalu kita mengatakan dengan pasti saya sudah diterima taubatnya. Pasti saya sudah diampuni. Tidak juga. Karena diterima atau tidak, diampuni atau tidak, itu adalah ilmu gaib di sisi Allah. Kita nggak bisa memastikan karena kita nggak menerima wahyu. Namun kita sebagai hamba harus berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi sebaliknya kepada diri kita, kita prasangka buruk. Kita prasangka kepada diri kita, mungkin taubat kita ini belum benar. Maka saya harus lebih bersungguh-sungguh lagi dalam bertaubat. Tapi kepada Allah tetap kita prasangka baik. Inilah jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, dan semoga Allah menjaga kita dari keburukan di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
pengurus masjid, dan kepada seluruh jamaah atas kesempatan yang diberikan. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.